Sejumlah anak-anak di jalur Gaza harus kehilangan sebagian anggota tubuh mereka karena serangan Israel yang menghancurkan rumah tinggal, sekolah, dan fasilitas penting lainnya di Palestina. Perawatan dan juga bantuan kaki atau tangan palsu masih menjadi pilihan sulit dan terbatas untuk bisa mengembalikan harapan mereka. Sejumlah anak di Gaza harus beradaptasi dengan kenyataan baru dan memulai kehidupan baru mereka dengan menerima harus kehilangan salah satu anggota tubuh akibat serangan Israel yang sudah berlangsung 1 tahun. Salah satu yang harus merasakan kondisi ini adalah Jihad, yang baru berusia 3 tahun. Ketika anak laki-laki ini harus kehilangan kedua kakinya, menurut Mai, orang tua Jihad, tidak hanya Jihad yang terluka. Seluruh keluarganya juga mengalami luka ketika sebuah bom mendarat di dekat tenda mereka. Namun Jihadlah yang terluka paling parah. Mai, sang ibu, bahkan belum bisa menjelaskan kondisi yang sebenarnya ke Jihad jika ia tidak memiliki kaki untuk menggunakan sendal, seperti anak-anak lainnya. Dilepas pantai Mesir, sebuah rumah sakit terapung yang dikelola oleh Uni Emirat Arab diubah menjadi fasilitas medis canggih. Di rumah sakit itu terdapat anak-anak yang juga dirawat karena harus kehilangan anggota tubuhnya. Salah satunya Yazan yang baru berusia 10 tahun. Ia harus menjalani operasi amputasi pada kakinya dalam kondisi tidak didampingi satupun anggota keluarganya. Namun dengan wajah gagah berani, Yazan mengaku tetap ingin bermain sepak bola seperti anak-anak lainnya. زي كل شيء. تحس ان في كل شيء متوفر لك كطفل؟ ألعاب ستيشن. Menurut pihak rumah sakit, anak-anak yang kehilangan anggota tubuhnya menghadapi tantangan sulit untuk mendapatkan perawatan yang memadai di Gaza. Lantaran mencari perawatan dan mendapatkan kaki atau tangan palsu di luar negeri masih menjadi pilihan terbatas untuk mengembalikan harapan mereka. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 41.000 warga Palestina telah terbunuh di wilayah tersebut sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu serangan Israel tanpa henti. Sedangkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia pada pertengahan September lalu memperkirakan setidaknya 22.500 kasus cedera dialami para korban luka, merupakan cedera yang mengubah hidup dan membutuhkan rehabilitasi jangka panjang. Dari jumlah itu, cedera parah pada anggota tubuh merupakan kasus yang paling banyak terjadi, dengan jumlah kasus amputasi mencapai 3.000 hingga 4.000 kasus. Akibat serangan Israel di Lebanon, kini hanya ada satu rumah sakit kecil yang menjadi rumah sakit utama untuk merawat ratusan warga yang terluka di garis depan. Rumah sakit ini jadi satu-satunya yang beroperasi setelah 5 rumah sakit lainnya di Lebanon Selatan terpaksa ditutup karena meluasnya serangan darat dan udara Israel ke Lebanon. 1 tahun setelah Israel terus-menerus mengirimkan serangan ke Palestina, kini Israel melakukan serangan ke wilayah Lebanon dan membuat 200.000 lebih warga di Lebanon mengungsi ke tempat aman. Namun, imbas dari serangan ini membuat desa-desa di dekat perbatasan Lebanon Selatan telah berubah menjadi kota sepi dan membuat 5 rumah sakit di sana terpaksa ditutup karena meluasnya serangan darat dan udara Israel. Kini, hanya ada 1 rumah sakit kecil yang beroperasi dan berjaga untuk merawat ratusan warga yang terluka di garis depan. Namun, meski masih melayani warga, staf dan tim medis di salah satu rumah sakit yang tersisa di selatan Lebanon khawatir mereka akan mengalami nasib yang sama. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa mereka khawatir militer Israel tidak lagi membedakan antara sasaran sipil dan militer. Di satu sisi, menjadi satu-satunya rumah sakit yang buka membuat mereka bergulat dengan berkurangnya sumber daya, meski sudah menimbun bahan bakar karena jalan semakin sulit diakses. لما عم يضرب الإسرائيلي الإسعافات حتى الصليب الأحمر امبارح يعني ضلوا ناطرين يمكن ساعتين حتى قدروا نقلوا الجرحى لو وصلوا لعنا جرحى بس هني لو قبل ساعتين كانوا ما صاروا شهداء بقول لك بصراحة هيدا الموضوع كمان إنه ما حدا بأمان بهذا الهجوم اللي عم تعمله إسرائيل ما عم بتفرق بين مدني ولا عسكري هيدا ما في إلا أضمن لك إنه أنا هيدا المستشفى إذا سكروا 5 بالشريط فوق شو بيعرفك إنه هلا ممكن يقولوا لك أنتوا سكروا.
Dengan berada di garis depan konflik, namun rumah sakit ini beruntung masih mendapatkan dokter sukarelawan asal Norwegia yang tiba di Lebanon pekan lalu. Ia bertugas untuk membantu tenaga medis menangani pasien. Meski begitu, ia pun khawatir karena kondisi Lebanon kini memiliki pola yang sama seperti di Gaza. Dengan kondisi mulai kesulitan mengakses bantuan, obat-obatan, dan bahan pokok lainnya. We see the same pattern now in Lebanon. All the hospitals south of the Litani River are closed down. All the 5 hospitals. There is no hospital from the border to Israel and until you come to Nabatea now because of attacks from the Israeli army. We have had at least 8 paramedics, ambulance paramedics killed since I came here last week in the southern parts of Lebanon. And we see now that the attacks on the hospital system also take place in Beirut. So it is the same pattern in Gaza and in Lebanon. Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran di Lebanon dengan menargetkan pasukan Hizbullah. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai 3.400 lainnya sejak serangan dimulai 23 September lalu. Gara-gara cintanya ditolak, seorang pria membunuh perempuan idamannya dengan senapan angin. Kami akan hadirkan berita lengkapnya saja di Sapa Indonesia Siang sesaat lagi untuk Anda.